selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres. Sepertinya Allah langsung mengabulkan doamu. Jangankan memberkahimu, waktu pelantikan saja tak ada satu orang pun melirikmu, apalagi menghargaimu. Ingat, ucapan adalah doa, senjata makan Tuhan untukmu. Ayat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Amin Rais, coba kepala kamu sendiri itu dijebol, coba isinya apa coba? Hah? Kepala kamu itu loh yang suka membenci orang tuh, coba dijebol isinya apa itu? Polomu isinya apa coba? Pak Amin Rais, isinya kamu adalah punya titel dokter, profesor, embel-embel, telek blenek, tapi nggak pantas buat panutan. Gak pantas buat panutan kamu itu dengan embel-embel profesor, doktor, telek, belenek, cret. Karena mulut kamu menebar kebencian terus. Kenapa kamu tuh selalu benci dengan keluarganya Pak Jokowi? Kenapa kamu kok menebar kebencian terus? Itu gak baik, tahu gak? Kamu sudah tua, hidup kamu tinggal sejengkal dicutek tik dek lekep pisan. Paham? Tiket swarga ki larang loh. Kamu tinggal sejengkal, tapi ucapanmu selalu membuat sakit orang. Paham? Itu nanti kalau kamu sudah nggak ada, mulut kamu penuh dengan belantung, dan kamu nggak pantas buat panutan dengan ucapanmu yang kotor, menjijikkan, menghina orang. Paham? Koreksi diri sendiri, jangan ngoreksi pribadi wong liya. Kalau memang kamu baik, kenapa rakyat Indonesia nggak memilih kamu? Itu aja loh. Gak usah menebar kebencian. Kamu tuh tinggal sejengkal, sudah tua. Tobato, ojo gacor ini cangkem. Dong ora. Buka TikTok digumbuk. Wong provokator setua iki ya. Enek ngerti ra? Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun. Kalau temenan karo Rika Sengkuni ya Allah. Dong apa ora wis teko ngomongi kawit wingi, dong apa ora? Ora usah gawe ontran-ontran. Rika kowe wis cukup, wis tua, wis sepuh. Delamaning kereta kencana metuk, dipersiapna bae nawake. Wingi be kaya kae nang kana dijorna jagong dewekan lasi mboknya kowe melas karo Rika. Ngerti apa ora? Ya Allah, aja maning kok disebut jenenge, dilirik Bora nampak presiden. Ya Allah, kok sengkuni orang tebete dong apa ora? Tapi ngerti dong apa ora? Ya, wong kaya masa Allah wis tua, Rika kuwi wis tua, ya. Ya Allah, mempersiapkan diri bae, bukan tiba-tiba anak utusannya Gusti Allah, nggo mazulna Rika kang dunia. Disiapna kereta kencana. Ngerti apa ora? Karo golek wong sing arep ngiringi, duitnya dikumpulna, nggo bayar wong sing gelem ngiringi Rika. Lah kageger maning esuk-esuk ditinggal turu sedela, wis geger gumun. Ya Allah, Rika dong apa ora? Tak ngerti kawit wingi dong apa ora? Jan, nyung kowe melas asline. Ya Allah, melas karo Rika wis sepuh. Ya, diundang ora, tengak-tenguk jagong dewekan, ana sing takon ora, boro-boro ana sing gawe banyu, ana sing lirik Bora. Aja maning kok disebut dilirik Bora. Li donge kang kono wis ngerasa meneng bali, turunanmu masih malah kepenak, ungkang-ungkang sikil daripada nang kono mirang nawake dhewek Rika. Siki geger maning perkara ora ikhlas, perkara nang aja bukan sing nang aja gue Rika. Ngerti apa ora? Jan anan apan wong wis sepuh, kowe mending tentrem ayem pikirane, mlaku-mlaku gerak jalan kayak gerak jalan sikile. Ya, olahraga, men sehat. Gue ngitek-ngitek watu aja kayak babu kayak nyong esok-esok be nyantai. Ini Rika kan masya Allah sepaneng, hati-hati bukan darting, aman apa ora ke jantungnya, aman apa ora? Ya Allah, mending neng ngopi karo nyong ju, ngopi yu nyong agar nyenan kemis ke. Melasi wis ya, wis. Ya, kekelnya karo Rika. Betapa muaknya para rakyat itu terhadap Amin Rais. Kapan lemu meneng lemu gacor cangkemmu iki kapan toh? Meneng kok gacor. Lah kamu gacor iki meneng wis titik lemu
kamu gacor ki wis. Pak Jokowi lo wis tindak solo, wis ra dadi presiden. Saiki anake sih kok serang terus. Iki kok edan jabatan aja nih iki. Iki aja edan jabatan. Ngerti ora? Lek rakyat Indonesia seneng karo awakmu, jog dhisik terpilih. Ndemu modelmu cangkemmu lek ngomongin koyo ngono lho, memfitnah terus. Provokator, menjelek-jelekan orang. Ucapanmu yo elek. Atimu bosok, utekmu bosok, ngerti apa ora? Wis tak iki lek ora stroke iki sing gacor ae, ngerti ora? Entenono mengko mesti oleh balesane karo Gusti Allah, ngerti ora? Surga ki angel golekane. Dadi wong tuwek wis aja gacor ae. Pak Jokowi wis tindak solo wis dadi presiden. Saiki kok ucek-ucek saiki Mas Gibran. Dadi wong tuwek aja edan jabatan, iki edan jabatan, ngerti ora? Pak Purnomo iki lho, ceklen iki jenenge Pak Purnomo. Wong kok wis gacor ora barbar, menengo iki wis tuwek. Wajahmu lho wis bengkak-bengkak lho. Golek dalan surga, ngerti ora? Aja golek dalan neraka. Gumunku lho keluargane kok ora isin to ndek bapak kaya ngene iki. Bayo. Lha iki lek bapak kono wis tak taleni kok lambene tenan. Ya, berbicara tentang Amin Rais ya guys, orang ini nampaknya sudah tidak bisa disembuhkan lagi sakit hatinya ya. Bagaimana kita melihat sosok dari si Sengkuni Amin Rais yang sudah bau tanah ya, seharusnya sudah duduk santai di rumah, jagain cucunya. Lah ini Bapak Jokowi yang jabatan presidennya sudah selesai, masih aja ngebacot ya. Saya heran ya, kok nggak ada sih cucu-cucunya ini menegur dia, nggak ada. Heran saya. Apakah memang sudah pernah ditegur, tapi memang si Sengkuni ini nggak bisa ditegur. Ya, teman-teman tahu kan, kalau orang yang otaknya udah nggak waras kan, kita mau tegur dia sekeras apapun, pasti nggak akan bisa dengar gitu loh. Amin Rais ini coba dia diam di rumah, sapu-sapu rumah, jagain cucunya, itu lebih bermanfaat menurut saya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan si Mbak tadi. Ucapan awalnya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang. Karena apa? Otaknya ini udah innalillahi. Ya, nggak bisa kepake lagi. Jadi bacotannya tiap hari itu hanya menjelekkan keluarganya Bapak Jokowi. Bahkan seorang Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden, dia katain dengan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak dia katakan. Kan dia ini kan seorang profesor. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah gelar profesor yang dia dapatkan ini gelar yang benar? Apakah gelar abal-abalan? Karena tidak sesuai antara gelar dengan ucapan-ucapan yang sering dia lontarkan. Hari pertama, Pupu Papa sudah menyalip Presiden Said Didu, mantan komisaris BUMN yang kena pecat karena nggak tahu kerja. Said Didu ini ya memberikan komentar. Dia pikir didengar sama Pak Prabowo. Muji-muji Pak Prabowo tapi merendahkan wakil presiden. Punya penyakit hati permanen. Ya, dendam pribadi sama Pak Jokowi karena kena pecat. Didu bilang, hari pertama Pupu Papa manggil wakil presiden aja dia Pupu Papa. Coba, macam mana tuh dendam kesumatnya sama Pak Jokowi. Pak Didu, itu yang kau panggil Pupu Papa itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Sedangkan kau sendiri cuma sampah masyarakat. Kau bilang hari pertama Pupu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak untuk meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo. Emangnya kau pikir ini kematian nunggu 100 hari baru bekerja? Terus dibilang dia, tapi saya melihat di hari pertama Pupu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari kegiatan membandingkan dua kegiatan Presiden dan Pupu Papa. Dia membandingkan kegiatan Pak Prabowo dan kegiatan Gibran Rakabuming Raka. Dia bilang Presiden di hari pertama melantik menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya, Bobi Kartanegara. Ya memang tugas Pak Prabowo lah melantik menteri dan wakilnya, bukan tugas wakil presiden itu Didu. Lalu dia bilang, ya kan,
Sementara kata dia, ya si Pupu Papa membikin acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT kata dia, MRT dulu. Kedua berita ini sangat berbeda. Yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja menurut si Didu, sementara yang dilakukan oleh Pupu Papa menjadi berita internasional. Didu, kegiatan wakil presiden itu sudah disetujui sama presiden. Kenapa kau yang sakit hati? Kalau seandainya Gibran Raka Buming Raka wakil presiden, ya, menerima Perdana Menteri Korea dan menerima wakil presiden Cina dan mengunjungi terowongan MRT, itu sudah ada persetujuan dari Bapak Prabowo presiden kita, Didu. Gak mungkin wakilnya melaksanakan tugas tanpa sepengetahuan presiden. Kau yang betul aja, Didu. Kau yang bengak, kau ajak orang bengak bersama, bengak berjamaah, ya gak mungkin lah. Itu kalau penyakit hati. Ya, membanding-bandingkan. Pak Prabowo katanya hari pertamanya cuma melantik menteri dan wakil. Sementara Gibran katanya melakukan kegiatan spektakuler, ya kan. Karena sebenarnya kan cemburu, ya kan. Ya bagus lah kalau seandainya dilihat orang tuh kan wakil presidennya tahu bekerja, bangga Pak Prabowo sama Gibran itu. Makanya Gibran dipilihnya, bukan Amin. Ya, habis itu kau bilang lagi, Didu, yang dilakukan Pupu Papa menjadi berita internasional, keren lah, berarti Pak Prabowo mantap memilih wakil presiden. Ya, terus kau bilang lagi, karena menerima pemimpin negara lain dan pasti saya lihat beritanya itu betul-betul jauh tinggi bobotnya dibandingkan dengan berita presiden sendiri. Pak Prabowo aja nggak peduli, kenapa kau yang bingung? Pak Prabowo bangga dia wakil presidennya bisa bekerja, kenapa kau yang sakit hati? Kau yang sakit hati ini sampai yang lahat, susah. Ya, banggalah wakil presiden bisa bekerja. Apalagi Pak Prabowo, berarti pilihan dia tak salah. Wakil presiden dia bisa bekerja, itu bermantap, bukan kayak kau penyakit hati, ya. Cacingan kau, kerja kau sih menghina aja, mau mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Gibran, gak makan Didu, basi. Terus dia bilang, ya kan, nah dugaan nih kalau orang punya penyakit hati, ya permanen. Kalau nggak dugaan, perkiraan. Orang yang ada di otaknya cuma kotoran, di mulutnya keluar kotoran. Dia bilang, nah dugaan saya bahwa tim media, influencer dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan sudah berpindah ke Pupu Papa. Ada aja kau Didu. Ayo bilang kau, penyakit hati kau. Kalau penyakit hati kau tuh ya kan permanen, kotor aja di hati kau, ya di otak kau kotor juga lah. Apapun yang dibuat orang yang benar, pasti kotor juga di otak kau. Terus dibilangnya lagi, tim media wakil presiden paling canggih sekarang sejak adanya selalu tim media wakil presiden itu lebih biasanya katanya tim media wakil presiden itu lebih rendah daripada presidennya. Ya lo Didu, zaman udah canggih, Pak Didu. Ya, Pak Prabowo sekarang dia bangga dengan anak-anak muda yang memang udah canggih pemikirannya. Jadi kalau kau bilang ya kan tim media wakil presiden biasanya lebih rendah, sekarang nggak gitu Didu. Tim media presiden juga nanti lebih jauh lebih tinggi karena wakil presiden kita ini pintar, bukan kayak kau bengak. Terus kau bilang lagi, artinya pencitraan yang dilakukan oleh Pupu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematik. Saya punya keyakinan, yakin pula kau, padahal semua bohong, bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Joko sudah ada di sekitar Pupu Papa. Inilah kau penyakit hati permanen sama Pak Jokowi. Nuduh, fitnah. Obat kau Didu, umur udah maghrib, ya kan? Fitnah aja, apa nggak takut besok? Ya, di hari pembalasan. Belum kau minta maaf sama Pak Jokowi karena fitnah kau yang banyak itu. Tiba-tiba, ya kan? Game over, macam mana? Kau tanggunglah dosa nanti, memfitnah Pak Jokowi yang kerja kau. Kau bilang lagi, saya punya keyakinan di sekitar Pupu Papa bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Pupu Papa. Kalaupun ada survei tentang kepuasan wakil presiden, masalah kau di mana Didu? Balik aku bilang sama kalian, buang penyakit hati. Coba sama-sama membangun negeri ini biar maju. Buang penyakit hati, Didu. Ya, kau nggak pantas dihormati karena hati kau busuk. Ya, dia bilang, untuk Pak Prabowo dia bilang, Bapak sudah kalah selangkah dengan Pupu Papa. Nggak usah kau adu domba. Ya, Pak Prabowo itu tak makan lagi, tak mendengar lagi cakap-cakap orang-orang bengak macam kalian ini yang kerjanya cuma mengadu domba, memfitnah sampai bebuih mulut kau itu, ya kan, bercakap nggak akan didengar sama Pak Prabowo karena bagi Pak Prabowo kau itu cuma sampah di negara Republik Indonesia ini. Jadi berhentilah kau memfitnah sana sini, berhentilah kau mengadu domba, nikmatilah hari tua kau berkumpul sama keluarga, banyak-banyak kau beramal, bukan banyak-banyak memfitnah.
Orang melakukan kebaikan di mata kau jelek juga. Apalagi orang melakukan kejelekan makin parah. Saran aku sama kau ditobat lah kau. Ya, umur pun udah maghrib. Dulu wakil presiden nggak pernah kelihatan di lapangan. Kalian bilang serasa nggak punya wakil presiden, ngapain aja kerjaannya. Sekarang wakil presiden sudah turun, langsung bekerja di lapangan. Kalian bilang itu pencitraan, biar kelihatan kerja. Dulu kalian bilang ngapain bangun LRT, MRT, jalan tol, nggak dimakan juga. Sekarang dikasih makan, kalian protes juga. Mau kalian apa, Kucluk? Mau kalian apa, Kucluk? Serba salah kalian ini. Ya, Said Didu, dia mempersoalkan kerja cepatnya Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, anehnya Said Didu ini ya, dulu ketika mantan Wakil Presiden kita yang lama, Ma'ruf Amin, gak pernah disorot media, kelihatan gak pernah bekerja, tapi Said Didunya diam saja, dia mingkem saja, ya. Tapi sekarang saat Gibran setelah pelantikan langsung take off ya, langsung melakukan tugas-tugasnya, dia malah protes. Dia bilang wakil presiden ini kok selangkah lebih cepat daripada presiden. Dia lupa ya bahwa pemilihan Gibran sebagai wakil presiden itu diminta langsung oleh Prabowo Subianto. Jadi Said Didu jangan ngebacot yang tidak masuk akal. Seharusnya Anda bersyukur punya wakil presiden yang mau bekerja, mau turun ke masyarakat. Ya, harusnya bersyukur. Jangan otak kau yang sudah koslet itu dibawa-bawa lalu kau membawa semua kebencian-kebencian yang dari otakmu itu kau serang Mas Gibran. Harusnya bangga dong punya wakil presiden yang bisa membantu kerjaannya presiden. Tahu sendiri kan Bapak Prabowo tidak mungkin masuk ke dalam pergi kunjung itu MRT. Nggak mungkin kan? Ya sekalipun bisa ya, tapi kan geraknya tidak secepat yang dilakukan oleh Mas Gibran. Tentu sudah ada kesepakatan apa yang harus dikerjakan oleh wakil presiden dan apa yang harus dikerjakan oleh presiden. Dalam sebuah kunjungannya di sebuah sekolah melihat makan bergizi ya, soal makan siang gratis. Ketika ditanya oleh wartawan, Mas Gibran jawab apa? Saya ini hanya pembantu presiden. Ya, nanti semuanya segala keputusan itu diambil oleh Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Artinya Gibran itu tahu diri. Tapi yang dilakukan oleh Said Didu ini sangat-sangat berlebihan. Ini sangat memalukan. Otaknya sudah, inilah akibatnya kalau bergaul dengan Amin Rais ya. Otaknya jadi ikut koslet. Jadi innalillahi otaknya ini. Kelompok itu aja. Tahu kan siapa kelompok itu aja? Kayaknya masih panas gitu loh. Dengan situasi sekarang, padahal udah lewat 20 Oktober sudah dilantik. Masih panas aja. Masih aja dia kompor. Dasar kelompok itu aja. Sekarang apa isunya yang dia mainkan? Isu yang dia mainkan, dia membuat narasi-narasi ini mereka ya. Membuat narasi-narasi bahwa Gibran akan lebih dikenal dibandingkan Prabowo. Karena melakukan gebrakan-gebrakan di awal. Bahkan narasinya dikatakan Gibran tanpa izin ke MRT ya, di hari pertama dia ada menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Korea, ya kan, perwakilan dari Tiongkok, gitu ya, dianggap. Nah ini narasi-narasi ini mereka masih mainkan dalam rangka apa ya? Pesanan untuk apa? Pesanan untuk membelah ya, atau mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Masih ada ternyata yang support itu ya. Tapi masyarakat udah cerdas, nggak akan kena. Ya, karena kita sama-sama menilai lah kelompok itu aja yang selalu berisik, yang selalu nyinyir, yang nggak jelas mengkritiknya, tidak membangun. Ya orangnya itu aja. Dan setiap apa yang diucapkan nggak ada yang percaya.
Kami pikirlah Anies Baswedan itu orang paling bodoh. Rupanya ada yang lebih bodoh dari Anies Baswedan. Apa lagi yang paling bodoh? Anies Baswedan aja yang kalah jadi presiden nggak ada bikin acara kayak gitu tuh. Ini kalian yang bikin. Apa kalian bilang? Perlu ada kekuatan di luar istana ya untuk memperjuangkan demokrasi. Kalah apa? Memperjuangkan demokrasi, baik Gumi. Memperjuangkan demokrasi. Nggak perlu kau perjuangkan. Kami bisa berjuang sendiri. Perjuangkanlah kelompokmu itu. Jangan atasnamakan rakyat ya. Kau suka kali kau atasnamakan rakyat. Kami bukan rakyatmu, kampret. Kami ini rakyat Mulyono. Per hari ini sebelum serah terima jabatan kami masih rakyat Mulyono dan akan berubah menjadi rakyatnya Bapak Prabowo dan anaknya Mulyono. Aduh. Jadi itu nanti pembacaan doa siapa? Roy Suryo. Perlu ada kekuatan di luar istana. Siapa kali kau? Kita undang Mahfud MD, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Gitu-gitu Mahfud MD ya, itu salah satu orang yang sudah pernah waras. Ya. Jadi apa namanya, ketidakwarasannya itu nggak permanen, nggak kayak kau. Kalau Mahfud MD itu masih memakai akal sehat, dia akan lihat dulu acaranya ini berbobot nggak, kan begitu. Yakin aku kalau datang dia berbobot berarti acaramu itu. Kalau nggak datang dia berarti nggak ada bobotnya. Lebih baguslah dia live di Mahfud MD official. Anies Baswedan pun nggak mau datang ke acaramu itu. Ku bilang sama kalian ya, pemirsa, begini, aku pun tanda tanya. Beberapa kali orang ini melakukan aksi, kok nggak ada Rocky Gerung? Coba berpikir enggak kalian ya? Ternyata Rocky Gerung yang kita anggap pun juga agak belok-belok otaknya, itu pun berpikir, aku kira aku yang nggak waras supaya ada yang lebih nggak waras dari aku. Pikirnya gitu kan? Tidak, Repli. Udahlah, nggak usah mengatasnamakan rakyat Indonesia, nggak usah mengatasnamakan demokrasi. Yang kau bilang itu apa namanya, syukuran acara tanpa Jokowi karena Jokowi sudah gagal dalam 10 tahun. Jangan gara-gara kau dipecat 2 kali komisaris maka kau bilang gagal dia. Kau yang gagal. Gagal kau menjadi kepala rumah tangga. Gagal kau menjadi ayah yang mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke luar negeri. Karena apa? Karena udah dipecat 2 kali jadi komisaris. Ya, karena dia sibuk mengomentari Pak Jokowi, artinya akhirnya apa? Lupa untuk mencari keberhasilan untuk dirinya sendiri. Ya, kita abaikan saja sampah-sampah seperti ini. Sekarang mari kita bersatu padu, kita kompak untuk mendukung pemerintahan sekarang ya, Pak Prabowo bersama Pak Gibran Raka Buming Raka. Oke, komentar teman-teman terkait dengan video-video saya tadi seperti apa? Silakan tulis di bawah kolom komentar.